Ya, bergabungnya Kelvin Verdong dan Martin Paes ke timnas Indonesia sampai ke telinga Ronald Koeman. Heran cara meyakinkan para talenta Belanda pindah negara. Dan inilah 4 statistik minor yang mesti diperbaiki timnas Indonesia U23 jelang duel playoff kontra Guinea. Yang terakhir, supporter Korea Selatan desak Sinteyong lolos Olimpiade demi nama baik negara. Dan yang terakhir inilah breaking news, PSSI lobby FIFA usahakan agar laga timnas Indonesia U23 versus Guinea digelar dengan penonton. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman ikut mendengar kabar soal calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia Kelvin Verdong, Jens Reven, dan Martin Paes. Kedatangan pemain keturunan berkualitas grade A terbukti mampu membawa perubahan signifikan di tubuh timnas Indonesia. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, mengaku tidak habis pikir atas keputusan pemain-pemain muda Belanda memutuskan untuk pulang kembali dan berseragam timnas Indonesia. Mantan pelatih Barcelona ini belum habis rasa kecewanya atas berlabuhnya Justin Hubner ke skuad Garuda. Nama Justin Hubner sempat menjadi target utama untuk menjadi pelapis Virgil van Dijk di masa depan. Ronald Koeman kini kembali harus dikejutkan atas kepergian pemain bertalenta mereka Kelvin Verdong, Jens Reven, Martin Paes untuk meninggalkan Belanda hanya demi Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat terkenal di Eropa sebagai pria yang jago negosiasi. Ia juga mantan presiden klub Inter Milan yang masih dicintai oleh para fans di Italia. Semenjak perjalanan dan pertemuannya Sinteyong dengan Kelvin Verdong, pemain NEC Nijmegen ini seolah menutup diri dari tim Oranje Belanda. Ronald Koeman tak mau kembali kehilangan talenta mudanya sebab Sinteyong tengah berusaha mendapatkan Billion Manhoef dari Stoke City dan Ian Maatsen dari Borussia Dortmund. Mendengar hal tersebut, Koeman pun buru-buru memanggil dua pemain itu dan membawa mereka untuk melakukan uji coba beberapa waktu yang lalu bersama timnas muda Belanda. Koeman ketar-ketir karena takut para pemain muda kesayangannya itu bisa berseragam Garuda dengan adanya peran besar dari Erick Thohir. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia U23 wajib memperhatikan statistik penampilannya sepanjang Piala Asia U23 2024. Setidaknya ada 4 aspek yang layak masuk dalam daftar perbaikan jelang laga playoff antar konfederasi melawan Guinea U23. Dari segi hasil, performa timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong memang terhitung mengejutkan di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda mampu menggebrak panggung ini dengan melaju sampai babak semifinal. Pencapaian ini tidak hanya sebatas melampaui target yang sudah dicanangkan oleh PSSI yang menuntut timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur, tapi juga mengukir tinta emas sejarah tersendiri. Namun, perjuangan Garuda Muda belum berakhir. Masih ada satu pertandingan krusial melawan Guinea U23 untuk mengamankan jalur terakhir merebut tiket lolos ke Olimpiade 2024 di Perancis. Menjelang laga penentuan ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus belajar dari penampilannya di Piala Asia U23 2024, terutama soal catatan statistik minor yang perlu segera diperbaiki. Yang pertama adalah akurasi operan. Timnas Indonesia U23 juga punya catatan yang tak begitu memuaskan kalau bicara tentang akurasi operan. Sebab passing accuracy yang diukir skuad Garuda Muda termasuk dalam kategori yang buruk. Sepanjang Piala Asia U23 2024, Garuda Muda hanya bisa mencatatkan 78% passing accuracy. Angka ini jelas kalah dari dua tim yang berada di posisi teratas, yakni Australia dan Korea Selatan yang sama-sama mencatat 84%. Bahkan selain kalah dengan 3 semifinalis lainnya di ajang ini, yakni Uzbekistan dengan 84%, Jepang 81%, dan Irak 79%, akurasi operan Rizky Ridho dan kawan-kawan masih kalah dari Malaysia dengan 79%. Yang kedua adalah konversi peluang. Sepanjang Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 setidaknya mampu menghasilkan total 8 gol dan jumlah ini sudah jelas sangat timpang kalau dibandingkan dengan para semifinalis seperti Uzbekistan dengan 14 gol, Jepang 10 gol, dan Irak 9 gol. Penyebabnya tingkat konversi peluang Garuda Muda termasuk minim. Timnas Indonesia U23 menduduki urutan ke-9 dalam hal conversion rate dan persentasenya hanya mencapai 14% saja. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah Sinteyong yang tak bisa diabaikan. Sebab setiap peluang yang tercipta dalam duel melawan Guinea U23 harus mampu dimaksimalkan dengan sangat baik. Kemudian jumlah kebobolan.
Ya, Timnas Indonesia U23 juga menjadi semifinalis dengan jumlah kebobolan paling memprihatinkan di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menduduki puncak daftar tim dengan jumlah kebobolan terbanyak. Dari 6 pertandingan, Garuda Muda sudah kemasukan 9 gol. Angka ini memang cukup memprihatinkan karena Timnas Indonesia U23 selalu kemasukan 2 gol dalam setiap laga di fase gugur. Dimulai dari laga melawan Korea Selatan di perempat final dengan skor 2-2, partai menghadapi Uzbekistan di semifinal dengan 2, dan kekalahan menyakitkan melawan Irak dengan skor 1-2 pada babak perebutan peringkat ketiga. Lalu berikutnya adalah minim akurasi tembakan. Ya, catatan lainnya yang layak masuk dalam daftar evaluasi Sinteyong di Piala Asia U23 2024 kali ini adalah minimnya jumlah tembakan. Aspek ini pada akhirnya juga beririsan dengan akurasi tendangan tersebut. Ya, dibandingkan dengan para semifinalis lainnya, Garuda Muda menjadi tim dengan jumlah tembakan paling minim, yakni 79 kali. Dari semua itu hanya ada 19 tembakan yang termasuk shot on target alias tepat sasaran. Ya, jumlah ini timpang dengan catatan untuk Uzbekistan dengan 124 shot dengan 38 on target, Irak 94 shot dengan 34 on target, dan Jepang 91 shot dengan 32 on target. Dan di informasi bola yang lainnya, ya, Korea Selatan U23 gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024 karena Timnas Indonesia U23. Ya, namun dukungan dari Korea Selatan justru diberikan kepada Timnas Indonesia U23, termasuk mendesak Sinteyong untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Ya, seorang penggemar asal Korea Selatan, Jo Pang-mei, mendesak Sinteyong secara langsung agar bisa membayar dosanya pada Korea Selatan dengan lolos ke Olimpiade Paris. Hari ini adalah pertandingan terakhir Indonesia di Piala Asia. Kalau menang hari ini mereka akan ikut ke Olimpiade, kata Jo Pang-mei dalam kanal YouTube pribadinya. Sayangnya memang skuad Garuda Muda gagal memetik kemenangan setelah kalah 2-1 dari Irak. Irak pun menyusul Jepang dan Uzbekistan yang sudah lebih dulu lolos ke Olimpiade. Ya, usai tersingkir dari perebutan juara 3 Piala Asia U23, satu-satunya cara Timnas Indonesia U23 lolos adalah dengan menaklukkan Guinea di laga playoff Olimpiade pada 9 Mei mendatang. Ya, pada awalnya Jo Pang-mei hanya akan berpamitan dengan Sinteyong mengingat tim kembali mengalami kekalahan di Piala Asia U23. Aku di sini untuk berpamitan, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Jo Pang-mei. Ya, setelah sempat berpamitan, Sinteyong justru meminta untuk diwawancarai. Hal ini pun dimanfaatkan Jo Pang-mei dengan mendesak Sinteyong untuk menang di laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Korea gagal, tapi kami ingin menonton sepak bola Olimpiade. Ada orang-orang yang akan bersimpati dengan Indonesia dan menontonnya. Tolong katakan sesuatu kepada penggemar sepak bola Korea, kata Jo Pang-mei. Ya, Sinteyong pun menyatakan dengan lugas bahwa masih ada kesempatan bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan akan melobi FIFA untuk menggelar pertandingan timnas U23 Indonesia versus Guinea disaksikan secara langsung di TV nasional. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Erick Thohir saat ini sudah mulai membentuk tim untuk mendekati FIFA. Tentu saja PSSI berharap pertandingan tersebut bisa disaksikan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia.